Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar komunikasi data dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramdhani Al-Kamal dan rekan saya Fatimah Putri, Devin Salim. Dan berikut video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan bell. Apa itu komunikasi data? Komunikasi yaitu berbicara atau bertukar informasi, sedangkan data adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Jadi, apa itu komunikasi data? Secara definisi, komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Parameter komunikasi data. Yang pertama, ada tujuan atau penerima harus benar dan sesuai. Kedua, data tidak boleh diubah. Ketiga, waktu pengiriman atau delay. Keempat, jitter atau variasi waktu antar kedatangan data. Bentuk komunikasi elektronik. Yang pertama ada komunikasi suara, yang kedua ada komunikasi berita dan gambar, dan yang terakhir ada komunikasi data. Komponen sistem komunikasi data. Apa saja komponen yang ada di komunikasi data? Yang pertama ada data berupa teks, audio, video, dan gambar. Yang kedua ada pengirim, ketiga ada penerima, dan yang keempat ada media transmisi berupa kabel twister pair, fiber optik, gelombang radio, dan wireless. Dan yang terakhir ada protokol. Bagaimana komunikasi data terjadi? Yaitu ketika seseorang yang membuat pesan atau data yang ingin dikirim melalui media transmisi yang mengirimkan sebuah amplop yang digunakan untuk mengemas dan melindungi pesan selama perjalanan. Lalu orang yang menerima surat atau dalam konteks komunikasi data menerima informasi yang dikirimkan. Apa yang menyambung? Aliran data one way atau simplex, yaitu komunikasi satu arah. Seperti mendengarkan siaran radio, di mana satu pihak hanya dapat mengirim informasi dan pihak lain hanya dapat menerima tanpa memberikan umpan balik langsung. Half duplex atau komunikasi dua arah tapi bergantian. Seperti menggunakan walkie-talkie, di mana kedua pihak dapat berbicara, tetapi hanya satu pihak yang dapat berbicara pada satu waktu. Diperlukan pergantian antara pengiriman dan penerimaan. Full duplex atau komunikasi dua arah yang bisa timbal balik secara bersamaan. Seperti berbicara melalui telepon, di mana kedua pihak dapat berbicara dan mendengarkan pada saat yang sama tanpa harus menunggu giliran. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman dari satu sumber ke penerima data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu 1. Media transmisi yang digunakan 2. Kapasitas channel transmisi 3. Tipe channel transmisi 4. Kode transmisi yang digunakan 5. Mode transmisi 6. Protokol perangkat lunak 7. Penanganan kesalahan transmisi. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif 1. Memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu 2. Memberikan informasi data terbaru atau up-to-date 3. Memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Persyaratan atau rekrutmen jaringan komunikasi data 1. Performance atau penampilan diukur dengan waktu respon jaringan atau dipengaruhi oleh jumlah pemakaian, transmisi, jenis media transmisi, jenis HW dan SW yang digunakan. Fakta, jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia, yaitu teks, gambar, suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks-oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, diantaranya teleconferencing, telecommuting, email, home banking, transfer data elektronik, www, mailing list, learning, transaksi elektronik, dan lain-lain. Apa sih model OSI itu? Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki tugas dan tanggung jawabnya. Lapisan ketujuh, application layer, merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware, alias perangkat keras jaringan secara fisik. Dilanjutkan dengan lapisan ke-6, presentation layer adalah lapisan yang bertanggung jawab atas enkripsi, kompresi, dan konversi data agar bisa dipahami oleh penerima. Dan protokolnya ada SSL, Secure Socket Layer,
JPEG Joint Photographic Expert Group. Lapisan kelima, Session Layer, adalah lapisan yang mengelola dan mempertahankan sesi komunikasi antara dua perangkat, memungkinkan sinkronasi dan kontrol dialog. Lapisan keempat, Transport Layer, adalah lapisan yang memastikan pengiriman data yang andal antar perangkat dengan membagi data menjadi segmen dan mengontrol aliran data. Protokolnya TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Lapisan ketiga, Network Layer, adalah lapisan yang menangani rute data dalam jaringan, mengatur alamat IP, dan melakukan fungsi-fungsi routing. Lapisan kedua, Data Link, adalah lapisan yang bertanggung jawab atas pengelompokan data menjadi frame dan pengelolaan aliran data antar node dalam satu jaringan fisik. Protokolnya MAC dan PPP. Lapisan pertama, Physical Layer, merupakan lapisan yang menangani transmisi sinyal fisik melalui media komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Contoh protokolnya Ethernet, USB, dan HDMI. Okay, that's all about our video, and don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you guys.